Halo Teknolovers! Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengeluarkan telegram untuk memutasikan banyak jabatan ke lingkungan tubuh Polri. Kurang lebih, ada 9 kursi Kapolda yang mengalami pergantian. Mutasi yang dilakukan Kapolri Listio Sigit Prabowo pada Jumat 14 Oktober 2022 itu tertuang dalam telegram tertanggal 10 Oktober 2022 bernomor cap_1386_10_2022. Kira-kira ada apa ya? Apakah ini adalah salah satu strategi Kapolri untuk mengembalikan citra baik polisi yang telah lama hilang? Katanya sih untuk meningkatkan kinerja organisasi. Lantas siapa saja tuh yang dimutasi? Coba kita lihat daftarnya berikut ini. Irjen Rusdi Hartono menjadi Kapolda Jambi. Irjen Rusdi Hartono sebelumnya menjabat sebagai Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri. Ia sebelumnya diangkat menjadi Kapolda Sumbar, menggantikan Teddy Minahasa yang sebelumnya tersangkut kasus narkoba. Rusdi Hartono adalah teman seangkatan Kompol Listio Sigit Prabowo di Akademi Kepolisian atau Akpol pada tahun 1991. Pria kelahiran 27 April 1969 ini juga pernah menjabat sebagai Karopenmas Divhumas Polri pada tahun 2020. Oh, teman angkatan Bapak Kapolri. Irjen Tony Harmanto menjadi Kapolda Jatim. Selanjutnya ada Irjen Tony Harmanto yang diangkat sebagai Kapolda Jatim setelah Kombes Polri membatalkan pengangkatan Irjen Teddy Minahasa dengan alasan tersangkut kasus narkoba. Pria lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol tahun 1988 ini bisa dibilang karirnya mulus-mulus saja. Hal itu bisa dilihat dari beberapa jabatan strategis yang pernah diemban Irjen Tony, yakni dari Karobinopsnal, Bareskrim Polri hingga Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri. Pada tahun 2018, Irjen Tony Harmanto juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, pada 2019 ia menjabat sebagai Kapolda Sumbar. Irjen Albertus Rahmat Wibowo menjadi Kapolda Sumsel. Lahir pada April 1969, Inspektur Jenderal Albertus Rahmat Wibowo lulus dari Akademi Kepolisian pada 1993. Ia kemudian memulai karir kepolisiannya dengan menjabat sebagai Kanit Analisis Subden Intel Densus 88 Anti Teror Bareskrim Polri. Sukses di beberapa jabatan, ia pernah menjabat sebagai Kapolri Suripin atau staf pribadi Kapolri. Di sisi lain, pada 2018 ia menjabat sebagai Kepala Divisi Penyidikan Cyber Polri. Dan jabatan terakhir sebelum dimutasi ke Sumatera Selatan adalah Kapolda Jambi yang ia pegang sudah sejak tahun 2020 lalu. Irjen Suwondo Nainggolan menjadi Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau yang satu ini pasti tidak asing lagi. Irjen Suwondo Nainggolan merupakan rekan dekat dari Verdi Sambo loh. Jenderal kelahiran 26 April 1972 ini lulus dari Akademi Kepolisian pada tahun 1994 dan memiliki banyak pengalaman di bidang investigasi. Sama seperti jenderal-jenderal lain, Irjen Suwondo juga pernah menduduki jabatan-jabatan mentereng seperti analisis kebijakan media bidang Pidum Bareskrim pada tahun 2019. Selanjutnya menjadi Koors Pripim Polri. Dari tahun 2020 menduduki jabatan sebagai Karobinkar SSDM Polri. Kalau jabatan terakhir yang dipegang Jenderal Bintang 2 ini adalah Korbinmas Baharkam Polri, sebelum akhirnya diangkat jadi Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Irjen Eko Budianto menjadi Kapolda Sulawesi Utara atau Sulut. Inspektur Jenderal Eko Budianto lulus dari Akademi Kepolisian pada tahun 1989. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kapolda Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dilansir dari Kompas.com, Irjen Eko Budianto kemudian dipindahkan ke Polda Nusa Tenggara Timur atau NTT, menggantikan Irjen Pol Lotaria Latif. Selain itu, ia disebut-sebut pernah menjabat sebagai Deputi Penegakan Hukum KPK dan menjabat sebagai Koordinator Pengawasan Penyidik KPK. Irjen Johannes Asadoma dilantik menjadi Kapolda NTT.
Inspektur Jenderal Johannes Asadoma merupakan pria kelahiran 8 Januari 1966 yang lulus dari Akademi Kepolisian pada tahun 1989 dan memiliki pengalaman di bidang brigade mobil. Diketahui ia pernah memimpin Garuda Bayangkara, unit FPU Indonesia pertama yang bergabung dengan pasukan penjaga perdamaian PBB di Darfur, Sudan. Sebelum bergabung dengan Akademi Kepolisian sebagai taruna, Johannes Asadoma ternyata adalah seorang petinju nasional Indonesia dengan berbagai prestasi di tingkat nasional dan internasional. Kalau ditanya jabatan di kepolisiannya, Johannes pernah menduduki jabatan sebagai Wakapolda Sulawesi Utara pada tahun 2017 serta Wakapolda Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018. Ia juga pernah menjadi Kepala Polisi Hubinter pada tahun 2020. Irjen Suharyono telah menjadi Kapolda Sumbar. Irjen Suharyono lahir pada 2 Desember 1966 di Temanggung, Jawa Tengah. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1992 ini merupakan pemegang Adi Makayasa. Adi Makayasa merupakan penghargaan tahunan bagi lulusan berprestasi di segala bidang TNI dan Polri. Inspektur Jenderal Suharyono yang saat itu merupakan perwira tinggi di Bintel Kam Polri, lalu ditugaskan di BIN pada 2017. Selanjutnya pada 2020 ia juga dipromosikan menjadi Kepala Penyidik Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Irjen Midi Siswoko menjadi Kapolda Maluku Utara. Irjen Midi Siswoko pernah ditugaskan di Badan Intelijen Negara atau BIN dengan tetap mempertahankan pangkat Brigadir Jenderal atau Brigjen. Dikutip dari polri.co.id, Irjen Midi Siswoko juga pernah diangkat menjadi Direktur 43 BIN. Sebelum akhirnya ia ditunjuk untuk mengemban amanat oleh Komisaris Jenderal Polisi Nasional Listio Sigit sebagai Kapolda Maluku Utara. Brigjen Andi Rian Jayadi menjadi Kapolda Kalimantan Selatan. Brigjen Andi Rian Jayadi sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Bareskrim Polri sejak 17 November 2020. Andi Rian yang saat itu masih berpangkat Brigadir Jenderal menggantikan Ferdi Sambo yang dipromosikan menjadi Kepala Divisi Propam. Brigjen Andi Rian Jayadi mendapat banyak perhatian usai menangani kasus kematian Brigjen Yosua Huta Barat. Tidak hanya itu, Andi Rian juga dikenal dengan cara berpakaiannya yang mewah. Seperti diberitakan Tribun News sebelumnya, pria berdarah Bugis ini memulai karir kepolisiannya pada 1991 saat lulus dari Akademi Kepolisian atau Akpol. Kita doakan aja ya Teknolovers, semoga semua Kapolda baru bisa memberikan dampak baru. Meskipun orang-orangnya sebenarnya itu-itu aja ya. Like, comment, dan share video ini.